Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam persaudaraan SH Trate Jaya. Untuk kali ini saya Panglima Hitam 147 tentunya selalu mendoakan semoga seluruh saudaraku, seluruh warga-warga PSHT baik Mas maupun Mbak dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya semuanya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah support ya, tentunya yang sudah subscribe, selalu support channel YouTube Panglima Hitam 147. Terima kasih banyak, semoga selalu diberikan kesehatan. Oke, Lur, saya kali ini ingin membahas yang sedang viral, yang sedang panas ya, yang sedang panas, tak lain tak bukan di dunia persilatan. Rungu-rungu ataupun telah terjadi satu kasus ataupun satu kejadian, tepatnya di Surabaya. Di Surabaya telah terjadi suatu kejadian. Kita simak dulu penjelasan berikut ini. Oke, Lur. Segerombolan pesilat berulah di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur dan mengeroyok dua pemuda di kawasan tersebut pada Minggu. Aksi para pesilat sebuah perguruan itu viral setelah direkam pengunjung dan petugas Command Center CC Surabaya. Dalam video berdurasi 45 detik yang beredar terlihat para pesilat dengan brutalnya menyerang pemuda yang sedang berjalan kaki. Sementara pria berinisial I menjadi salah satu saksi yang sempat menyaksikan insiden pengeroyokan tersebut. I melihat langsung korban dihajar dan diseret hingga berdarah-darah. Karena kejadian itu terjadi tepat di depan toko tempatnya bekerja, saksi I mengatakan insiden pengeroyokan tersebut terjadi sekitar pukul 23.30 WIB pada Minggu. Saat itu, operasional itu penjelasan dari media ia masih berada di dalam ruang kerja resmi ya, untuk tentunya media resmi yang ada di Jawa Timur ataupun aktivitas di Jatim. I mendadak terganggu. Jadi saudara semua menanggapi hal ini banyak yang bertanya, Mas tanggapanmu soal masalah di Surabaya, Mas tanggapannya sampai soal masalah di Surabaya. Termasuk yang pertamanya saya tidak tahu ya masalah tersebut. Tapi karena Saksi I mengungkapkan atau teman-teman yang melakukan pengeroyokan langsung terhadap dua orang korban sekitar 8 orang. Jika diingat-ingat, lanjut I, insiden pengeroyokan tersebut tanggapan saya mengenai hal tragedi yang terjadi di Surabaya. Pasti apa tentunya sesuai dengan penjelasan hanya saja dari media tersebut. Rata-rata media yang ada di Jawa Timur telah jelas ya seperti yang kita saksikan jalan tadi. Tersebut. Tentunya kalau tanggapan dari saya itu kalau sesuai dengan kronologi yang terjadi, sesuai dengan yang dijelaskan baik dari Kapolsek, ketempatan kejadian ataupun dari media ketempatan kejadian, tentunya itu sangat disayangkan terjadi ya, sangat disayangkan terjadi. Dan kenapa harus terjadi? Jadi terjadinya keributan itu menurut sumber-sumber yang bisa dibilang terpercaya bahwasanya di Surabaya pada kejadian itu awal mulanya yaitu dari organisasi IKSPI mengadakan anniversary dan sekaligus latihan gabungan di gedung yang ada di Surabaya atau di tempat kejadian, sekitar tempat kejadian. Jadi masa dari perguruan IKSPI itu berkisaran jumlahnya 150 orang, lebih kurangnya 150 orang. Itu setelah selesai acara anniversary dan latihan gabungan itu mereka konvoy di jalan Surabaya. Nah, ketika di jalan konvoy di jalan itu terjadi suatu bentrokan yang awal mulanya oknum-oknum dari KSPI ini melihat ada saudara kita dari PSHT yang menggunakan atribut PSHT. Karena mungkin terjadi miskomunikasi ataupun saling berkomunikasi secara panas, akhirnya terjadi adu mulut dan terjadilah di situ pengeroyokan.
Yang sesuai dengan video yang beredar di media sosial, itu korban resmi dinyatakan oleh kepolisian setempat ataupun media yang terpercaya. Korban itu berjumlah sekitaran lebih dari 3, tapi yang terekspos oleh media itu ada 1 ya, yang kelihatan satu, dengan salah satunya ada dari Sri Kandi Esatrate. Jadi ketika setelah adu mulut itu terjadi baku hantam, karena jumlah massa dari KSPI sangat banyak, 150 orang oknum-oknumnya, akhirnya terjadi pengeroyokan clash di situ hingga baju dari saudara kita atau kaos itu dicopot paksa. Setelah dicopot paksa dan dimasang ataupun dikeroyok, jadi korban dari saudara kita itu dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Jadi lur, melihat dari video itu sangat miris ya, baju sampai dicopot, bahkan sesuai dengan isu yang beredar juga Sri Kandi Esatrate itu bajunya juga dicopot, dengan kata kasarnya ditelanjangi. Jadi ini sudah sangat-sangat memprihatinkan dan sangat-sangat berbahaya ya, untuk kesenjangan ataupun keharmonisan antar perguruan antar organisasi ataupun perguruan di dunia persilatan. Tentunya kalau pendapat saya selaku warga persaudaraan Setia Adik Beradik Pusat Madiun menyatakan saya tidak terima, apapun alasannya. Ini saya berbicara tanggapan sesuai hati saya ya, sesuai hati saya tidak terima apapun itu alasan dari oknum-oknum KSPI, baik itu saudara saya. Andai kata salah, saya tetap tidak terima. Secara naluri secara hati saya tidak terima. Itu sudah merupakan suatu perbuatan yang bisa dibilang bukan mencerminkan suatu ajaran dari organisasi ataupun perguruan. Tidak ada ajaran organisasi apapun atau perguruan apapun yang mengajarkan hal seperti itu. Jadi tentunya kalau secara saya pribadi saya tidak terima. Kalau memiliki masalah pribadi, kalau memang Anda tidak suka dengan oknum tertentu, selesaikan secara hukum kependekaran saja ataupun secara hukum jago saja. Jadi kalau main seperti itu, Anda membawa atribut, Anda membawa lambang organisasi, bebannya berat. Anda yang memiliki masalah, Anda yang punya problem, tapi nama organisasi Anda yang rusak. Jadi apapun permasalahannya yang terjadi di Surabaya, semoga cepat terselesaikan, dan kami juga berharap kepada penegak hukum dan para petinggi-petinggi persaudaraan Setia Adik Beradik, para pengurus persaudaraan Setia Adik Beradik yang ada di Surabaya ataupun di tempat kejadian, semoga bisa diurus ke hukum, selesaikan di bidang hukum, tangkap pelaku, kawal sampai tuntas. Berapapun itu jumlahnya, tangkap secara hukum, jangan dilepaskan ya. Kalau dilepaskan itu sudah lain cerita. Kalau hanya klarifikasi, membaca puisi, ya latihannya sudah diganti mas. Latihannya kudune semua tulis wae, terus ora usah pencak-pencakan, ben pinter lah klarifikasi ya. Jadi harapan kami kepada seluruh pengurus ataupun petinggi Esatrate yang ada di Surabaya, selesaikan ya, melalui pihak hukum, dikawal secara ketat oleh seluruh sedulur-sedulur yang ada di sana, selesaikan. Di penjara mas, di sel ya, enak satu seket kecekel ya, di sel nih kabeh, biar tidak terjadi lagi. Karena kalau tidak ada efek jerah seperti itu, hanya karantina, hanya klarifikasi, akan berkelanjutan. Begitupun sebaliknya,
belum tentu. Kalau hanya sekedar klarifikasi ataupun membaca puisi atau mengkarantina tangkap 1-2 hari, nanti akan ada imbal balik, pembalasan kembali. Ya tentunya seperti saya tidak terima, apalagi saudara yang ada di sana tidak terima kembali, akan ada balasan. Jadi menghindari hal itu terjadi, yaitu tadi buat para petinggi Esatnate, buat para petinggi pengurus Esatnate yang ada di sana, tangkap, kawal, laporkan ke hukum, ya, penjaraan, dipenjarakan berapapun jumlahnya. Wes orang sani arep wong ora duwe, arep wong kere salah. Jadi efek jerah, ada asap tentunya ada api ya. Jadi rata-rata kalau masalah bentrok baku hantam itu dari dulu sudah sering terjadi ya. Tapi rata-rata kalau zaman sekarang itu banyaknya bentrokan terjadi yaitu karena media sosial. Karena media sosial, banyaknya rasis yang ada di media sosial, rasis sana sini, rasis menjelekkan ini itu, tidak menutup hanya dari perguruan lainnya. Perguruan saya, organisasi Persaudaraan Sejati Latih juga demikian, banyak yang rasis. Jadi bukan hanya organisasi yang lain saja. Jadi itu tadi, kalau pandangan saya sekitar 40% bahkan 60% terjadi hal seperti itu karena rasis. Jadi banyak anak-anak muda ataupun dulur-dulur muda ataupun organisasi yang lain yang muda-muda itu banyak yang rasis ya. Makanya sudahi rasismu, biar sayangi nyawamu, sayangi orang tuamu, sayangi kerabatmu, seluruhnya saudaramu, organisasi yang kamu cintai. Kalau sampai tidak ingin dapat masalah, tentunya kalau Anda tidak sanggup menyelesaikan masalah, ya lepas atribut Anda, selesai. Jadi kemana-mana seorang buat atribut iki nendindi atributan rono rene atributan, tulisannya rasis sampai rakyat diwocok rasis sana sini kui utakmu lho pokoknya nasis otakmu itu. Jadi akhirnya terjadi clash, terjadi miss, terjadi keributan mulai dari yang kecil hingga yang besar hingga menghilangkan nyawa. Itu berbahayanya rasis. Itu menurut saya pribadi salah satunya 60%-nya dari rasis. Jadi kalau kamu sudah berani rasis, berarti kamu sudah berani juga menanggung risikonya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini pendapat saya tentang hal yang terjadi, bentrokan, pengeroyokan yang terjadi di Surabaya, yaitu pengeroyokan dari oknum-oknum IKSPI kepada saudara saya dari Persaudaraan Sejati Latih. Pesan saya kepada sedulur semua, mohon dikawal sampai tuntas permasalahan itu, dan petinggi-petinggi yang ada di Esatnate mbok diopeni, diurus, dipenjara kabeh para tersangka oknum-oknumnya. Tentunya yang paling utama untuk korban dari saudara saya Persaudaraan Sejati Latih, semoga lekas sembuh, diberikan kesembuhan dan lekas membaik, bisa berkumpul kembali melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan saya juga memohon maaf. Jadi intinya tetap jaga kerukunan, tetap jaga kedamaian dimanapun kamu berada. Kalau kamu tidak bisa menjaga, berarti kamu sudah siap dengan risikonya. Tentunya terima kasih buat semuanya, dulur-dulur dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa terima kasih buat semuanya yang sudah support channel YouTube Panglima Hitam 147, dan yang belum tentunya monggo di subscribe, diramaikan channel YouTube Panglima Hitam 147. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Tentunya akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam persaudaraan, Esatnate Jaya.